Dinamika pemilihan Presiden Filipina mendapat perhatian dunia termasuk publik di Indonesia. Kemenangan putra ex-diktator Ferdinand Marcos Senior mendapat kritik dari kelompok anti-Marcos. Apa yang membuat Marcos Junior atau Bongbong bisa memenangkan Pilpres di Filipina? Apa yang bisa kita cermati dari situasi politik Filipina saat ini? Kita akan diskusikan pada malam hari ini membahasnya, melihat apa yang terjadi di Pilpres Filipina bersama dengan Mbak Desi Anwar, Dewan Redaksi dari CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Desi, apa kabar, sehat ya Mbak? Sehat selalu, selamat malam Reinhard. Ya. Semoga Reinhard juga sehat selalu dan Baik. juga pemirsa sehat-sehat. Ya. Mbak Desi, menarik kalau kita melihat apa yang terjadi di Pilpres Filipina. Bongbong ini kita Marcos Junior ini menang di Pilpres Filipina, sosok yang kemudian sosok kontroversial keluarganya begitu ya, karena terkenal dengan kediktatorannya, tapi bisa menang dengan suara yang cukup signifikan ini Mbak Desi. Apa yang menarik untuk kita cermati dari Pilpres Filipina ini Mbak Desi? Apakah ini memang karena faktor kepiawaian, kemampuan Marcos Junior ini mengolah menggunakan media sosial kah, atau ada faktor yang lain sebenarnya? Ya, sebenarnya banyak sekali faktornya, tapi yang jelas saya sendiri sih sebenarnya tidak terlalu kaget karena di situ juga atau calon wakil presiden itu adalah anak dari presiden incumbent sekarang, yaitu Duterte. Ini juga pasti akan berpengaruh yang cukup besar terhadap basisnya, karena Duterte sampai saat ini walaupun dia merupakan seorang figur yang keras, otoriter, tapi cukup populer, dan ya karena secara konstitusi dia tidak bisa mencalonkan diri kembali, ya tentu saja memilih kira-kira yang paling bisa memastikan paling tidak membuat dia aman ya. Dia sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi anaknya Sarah merupakan menurut saya itu salah satu full factor daripada kemenangannya itu sendiri. Kedua, nah sosok Bongbong Marcos ini, Bongbong ini memang sejak cukup lama ya, dari 20 dekade itu telah memoles dirinya dan juga kembali mencoba merehabilitasi nama keluarga Marcos itu sendiri. Seperti kita ingatkan, Presiden Marcos Senior, bapaknya itu pada tahun 86 itu terpaksa lari dari Filipina ketika terjadi revolusi People's Power, dan dia pindah ke Hawaii. 3 tahun kemudian dia meninggal, tapi 5 tahun pada tahun 91 Imelda Marcos, yaitu istrinya, juga keluarganya Bongbong itu kembali lagi ke Filipina dan untuk mencoba langsung masuk ke jalur politik lagi. Kita juga perlu ingat Reinhard bahwa 2 kali ya Imelda Marcos itu mencoba mencalonkan dirinya menjadi presiden. Jadi ini sebenarnya merupakan usaha yang cukup lama. Dan satu lagi faktornya itu adalah kekecewaan yang mungkin demokrasi yang terjadi setelah senior itu diturunkan, dan saat itu Cory Aquino menjadi presiden, dianggap mungkin tidak membuahkan hasil memuaskan. Ya, misalnya kemiskinan masih terus jalan, korupsi itu masih terus jadi, dan ada semacam infrastruktur juga tidak dibangun. Jadi adalah unsur kekecewaan. Jadi saya melihat itu juga dalam konteks yang jadi saat ini kecenderungan bagi negara-negara seluruh dunia. Kita lihat fenomenanya bukan saja di Asia Tenggara, tapi juga di seluruh termasuk di Eropa dan di Amerika Serikat, kecenderungan terhadap pemimpin yang sifatnya itu populis. Jadi ini sebenarnya merupakan tren, saya lihat ini selama bahkan 20 tahun ini sudah mulai terus menerus penggerus terhadap demokrasi dan nostalgia terhadap masa lalu. Nah, era Marcos Senior ini juga dianggap era emas lah, era stabilitas, era ekonomi yang membangun, dan juga di mana masyarakat merasa bahwa bangga sosok seperti Marcos itu sendiri. Dan terakhir mungkin yang menjadi faktor yang juga merupakan sesuatu yang kita lihat pemilu di mana-mana sekarang adalah peran dari teknologi internet, khususnya sosmed. Nah, sosmed ini kita lihat sudah begitu banyak di pemilihan baik daerah atau
pemilihan presiden bukan saja di Filipina tapi di Indonesia juga dan di Amerika Serikat dan di mana-mana ada pemilu, misinformation, disinformation dan juga mungkin manipulasi dari persepsi itu sangat kuat dalam sosmed untuk mempengaruhi persepsi dan apa sih yang benar atau apa yang salah ya dalam sejarah. Ya, dan kalau kita lihat banyak sekali pendukungnya dari Bongbong ini merupakan anak-anak muda antara kisaran umur 18 sampai 24 tahun, yaitu mereka yang merupakan sangat aktif di sosmed. Itu semua mendukung, rata-rata mendukung Marcos Junior ini. Jadi ini rasa sebenarnya merupakan suatu kulminasi dari beberapa hal memang menurut menjadi tren yang ada di dunia ini. Pengurusan terhadap demokrasi, tapi juga keinginan untuk mendapatkan sosok figur-figur yang populis dan juga yang dianggap tegas bisa diinspirasi, walaupun inspirasinya itu mungkin tidak terlalu positif. Oke, dan itu yang kemudian Mbak Desi baca terjadi di Filipina dan tentu ada banyak faktor yang tadi Mbak Desi sampaikan, tapi faktor pemilihan wakil presidennya ini yang merupakan putrinya Duterte punya sumbangsi yang cukup besar ya Mbak terhadap kemenangan dari Bongbong atau Marcos Junior ini. Apakah dengan kata lain dengan kemenangan ini meskipun belum secara resmi diumumkan, rehabilitasi politik yang dilakukan oleh klan Marcos selama ini setelah tumbangnya Marcos Senior 30 tahunan yang lalu begitu, ini cukup berhasil, ini berhasil mengubah persepsi masyarakat di Filipina dan juga menarik perhatian pemilih muda yang mungkin tidak mengalami masa di mana ketika Marcos Senior berkuasa begitu. Ya, betul sekali Reinhard, karena kalau Marcos Seniornya itu sendiri kan dia diturunkan ya dengan people's power itu tahun 86 ya. Jadi mungkin sekarang kalau para milenial atau mereka yang masih umurnya saat ini belum 20 tahun atau masih di bawah 30 tahun, mungkin memorinya itu tidak ada. Belum lagi sekarang yang banyak sekali kita bisa temukan tuh di YouTube itu adalah mungkin kemasan baru dari memori atau nostalgia terhadap siapa sih sebenarnya keluarga Marcos itu sendiri. Kita kan kenal bahwa ya Marcos itu adalah sosok yang korupsi dan sebenarnya dia juga menjadi diktator karena pada tahun 72 yang satu tahun sebelum dia harusnya mengakhiri periode keduanya, dia membuat yang namanya martial law sehingga dia bisa terus-menerus menguasai apakah itu parlemen dan juga militernya sehingga dia betul-betul menjadi diktator dan diturunkan pada tahun 86. Nah di situ korupsinya itu juga luar biasa hebatnya dan sangat sekali mencolok. Kalau tidak salah dia mengkorupsi itu sekitar 10 miliar dolar Amerika sampai saat ini mungkin hanya baru 4 miliar dolar Amerika yang bisa didapatkan dan sebenarnya sampai saat ini juga masih banyak urusan-urusan akuntabilitasnya yang masih harus dijawab oleh keluarga Marcos itu sendiri. Tapi yang jelas ini mungkin tidak terlalu mengaruhi pilih voter ya dari Filipina itu sendiri. Buktinya bahkan yang di atas usia 60-an tahun kan juga masih mengenang dengan nostalgia, apalagi di daerah Marcos itu sendiri dan juga di basis Duterte. Sehingga ada semacam inilah lupa, mungkin lupa sejarah masa lalu itu dengan kacamata yang berbeda. Nah ini menurut saya ya gimana ya, ini tren sekarang saya lihat karena ini bisa dilakukan oleh media sosial. Nah di sini kalau kita lihat juga ketika masa kampanyenya itu yang menggunakan YouTube misalnya atau Facebook atau TikTok, kita lihat lebih dari 90% itu yang mendukung Bongbong. Ya, jadi yang berita yang positif terhadap Bongbong. Tapi lebih dari 90% itu juga adalah yang menjelek-jelekan lawannya. Sehingga terjadi semacam
tidak tidak balance ya. Jadi orang itu melihat bahwa inilah yang benar. Dan ini yang terjadi ketika pemilu di Amerika Serikat, tiba-tiba sosok seorang Donald Trump itu menjadi presiden, padahal itu kan di luar dugaan. Di sini mungkin kita juga harus hati-hati, karena dalam hal ini mainstream media atau media resmi itu mungkin dianggap bukan suatu sumber yang bisa memprediksi apa sebenarnya yang mencerminkan keinginan dari masyarakat yang berbasis populis lah. Oke. Nah, bicara soal populisme ini, Mbak Desi, ini menarik untuk kita dalami lagi karena tadi Mbak Desi juga mengatakan ini potret yang terjadi ini trennya begitu ya, demokrasi kemudian terjadi pengerusan demokrasi, tapi populisme kemudian yang tumbuh dan itu terjadi di banyak negara juga sebenarnya. Kita pernah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat atau ketika Bolsonaro misalnya di Brazil gitu. Artinya tren ini terus muncul, Mbak. Apa yang membuat tokoh-tokoh yang punya pendekatan populisme ini justru di banyak tempat kita lihat, termasuk juga di Filipina, ini justru dipilih? Ya, menarik sekali. Ini itu kenapa? Di negara-negara yang seharusnya sejak runtuhnya Uni Soviet, sejak dunia itu istilahnya itu datar, karena semakin banyak negara-negara menjadi negara yang demokrasi, dengan kesadar dan dengan penuh kesadaran itu memilih tokoh-tokoh yang justru akhirnya menggerus ya demokrasi. Pertama saya lihat begini, yang terakhir akhir-akhir ini itu adalah fenomena globalisasi. Ya. Nah, globalisasi ini yang terjadi itu adalah timpangan antara dan kaya misalnya, tapi bukan saja negara miskin dan negara kaya, tapi dalam suatu negara itu ketimpangan ekonominya itu sangat terasa. Mana misalnya ya kalau kita lihat pendukung Trump itu siapa ya yang merasa bahwa imigran ini adalah sumber semua dari problem karena merusak perekonomian, mengambil pekerjaan dan juga semua pekerjaan pindah misalnya ke negara-negara yang jauh lebih murah buruhnya. Nah ini yang kita lihat juga fenomena di Eropa, di mana negara kemarin baru ini ada pemilihan di Prancis, Presiden Macron yang posisinya itu sebenarnya di tengah, itu nyaris ya, hampir dikalahan oleh seorang sosok Le Pen yang mungkin 20-30 tahun yang lalu, kita tidak akan anggap berjaya kecuali hanya minoritas. Tapi populisme ini yang biasanya anti globalisasi, jadi meningkatkan rasa nasionalisme, anti imigran, xenofobia, toleran, dan ini menurut saya itu merupakan sesuatu yang semakin membuat orang-orang itu merasa identitas juga. Lagi 2 tahun terakhir ini adalah COVID. Nah ini juga dengan adanya pandemi ini, jadi orang tuh mencari sosok yang bisa memberikan jawaban yang tegas. Juga kalau saya lihat ini sampai sekarang kan masalahnya masih banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh presiden, yang misalnya perang melawan DRAT dan menembak orang dan tindakan-tindakan yang sangat tidak demokratis, tapi buktinya masih tetap populer. Jadi lebih ke kekecewaan terhadap janji demokrasi itu yang ternyata bukan membuat atau membawa kebaikan. Solusi dari masalah, tapi justru menimbulkan masalah-masalah di mana terjadi ketimpangan yang mungkin membuat mereka tuh kecewa. Jadi, padahal bukan solusinya, karena pemimpin-pemimpin ini yang mereka diusung dalam populisme ya. Kita lihat apakah itu bahkan sosok di Rusia seperti Putin atau di Turki seperti Erdogan, dan tadi kan disebut Bolsonaro. Mereka kan semua sosok yang awalnya kan membuat orang tuh bangga. Wah saya bangga, jadi meningkatkan semangat nasionalisme. Tapi ketika mereka justru memiliki kekuasaan, apa yang mereka lakukan? Nah ini kita juga harus hati-hati ya. Biasanya sosok-sosok populis ini ketika mereka berkuasa justru menggunakan kepopuleran mereka untuk menggerus
demokrasi dengan memperlemah institusi-institusi yang selama ini menopang demokrasi. Ya, contohnya dari segi hukumnya, ya, kemudian dari segi hak asasi manusianya, kemudian dari pers yang terus-menerus dikritik. Nah, ini harus kita waspadai, Reinhard. Karena populisme ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang ujung-ujungnya itu jadi otoriter dan bahkan bisa coba untuk mungkin melemahkan konstitusi, bahkan mungkin menambah-nambah periode dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang harus kita cermati, tapi inilah yang terjadi. Oke, menarik. Mana-mana. Baik, ya Mbak Desi. Saja nanti Presiden Donald Trump itu mungkin siapa tahu akan menjadi kembali Presiden Amerika. Oke, baik, menarik Mbak Desi. Yang juga kita perlu cermati atau kita menarik untuk kita diskusikan adalah bagaimana kemudian nanti Filipina di bawah Marcos Junior ini, di bawah Bongbong ini. Kalau dari beberapa dari platform kampanye yang ia gunakan adalah soal simbol-simbol persatuan, kemudian sedikit memberikan bocoran terkait dengan kebijakannya yang mungkin akan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Duterte. Apakah ke depan juga kita akan melihat Filipina di bawah Marcos Junior ini memang akan mengikuti kembali gaya kepemimpinan Duterte yang cukup keras, misalnya dekat dengan China begitu? Apakah itu yang juga akan kita lihat Filipina ke depan? Tapi dijawab nanti Mbak Desi, kita di segmen berikutnya masih diskusikan soal ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas kembalinya klan Marcos ke dalam pucuk pimpinan di Filipina. Masih bersama dengan Mbak Desi Anwar. Mbak Desi, gaya kepemimpinan Duterte yang keras kita bisa lihat membuatnya kemudian banyak didukung oleh masyarakat di Filipina. Nah, dengan terpilihnya Marcos Junior ini, wakilnya putrinya Duterte, apakah hal yang sama, pola kepemimpinan yang sama juga akan kita lihat akan seperti yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte di Filipina ke depan? Ya, jadi begini, kalau kita lihat kan selama ini posisi Filipina, walaupun mereka secara policy atau secara kebijakan luar negeri itu independen lah istilahnya. Ini kita lihat secara sejarah kan kedekatannya dengan Amerika Serikat itu lumayan ya, dekat. Kalau kita lihat itu sekarang ada dua kekuatan secara global yang mempengaruhi istilahnya, kalau mau ada superpower itu ada Amerika Serikat dan ada China. Jadi kalau sekarang yang di masalah di China ini selain masalah perdagangan atau ya musuh ya bermusuhan dengan Amerika Serikat itu adalah masalah kehadiran China khususnya di Asia Tenggara itu seperti raksasa yang membayang-bayangi khususnya dalam hal-hal seperti South China Sea misalnya. Nah, ini kan saya lihat itu pasti ada ya rasa terancamnya ini. Nah, tapi kalau kita lihat selama ini Duterte yang memang polisinya itu, dan ini saya lihat Bongbong dengan foreign policy-nya atau kebijakannya, tapi juga platformnya adalah unity atau mempersatukan. Itu biasanya apa? Itu berarti kan membuat Filipina kuat lagi. Ini biasanya lebih fokuskan untuk kepentingan masyarakat Filipinanya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau orang pemimpin yang secara populis, dia akan fokus dulu untuk membuat dirinya lebih populer lagi dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya bantuan ya untuk dari kemiskinan dan juga untuk memberikan rasa kebanggaan terhadap negerinya dan juga rasa bukan saja independence tapi national pride-nya itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi ada harapan lah seperti itu dalam kenapa mereka memilih seorang Bongbong Marcos ini. Karena ini dianggap akan meningkatkan kembali
derajat Filipina. Ini kan sebenarnya Filipina merupakan salah satu negara yang cukup besar ya, penduduknya ada sekitar lebih dari 100 juta ya, 110 juta. Dan seharusnya kan juga memainkan peran yang lebih besar. Tapi dalam beberapa tahun ini anggap kurang berpengaruh secara negara khususnya di Asia Tenggara ini. Jadi mungkin pasti akan ada mencoba membuat negara Filipina itu, ya kalau mereka bernostalgia dengan nama Marcos itu menghidupkan kembali masa kejayaan ketika Filipina itu dianggap sebagai negara yang sangat berhasil secara ekonomi, negara yang tumbuh berkembang. Tapi kalau melihat saya mungkin yang akan menjadi prioritasnya juga membereskan ini masalah-masalah akuntabilitasnya dengan nama Marcosnya ini supaya ini tidak menjadi batu inilah penghalang dia ke depan. Nah ini tentu saja cara-caranya mengikuti cara Duterte sekarang itu masalah akuntabilitas. Itu sesuatu yang kita lihat itu sangat hampir bisa dikatakan tidak ada kan kalau di bawah seorang presiden yang sifatnya otoriter. Dialah yang membuat he is the law gitu. Dia yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini juga mungkin yang akan diteruskan lah istilahnya. Ya, baik, Mbak Desi. Nah, kekhawatiran yang mungkin sekarang dirasakan oleh mereka yang anti Marcos, dinasti Marcos ya, soal Filipina akan kembali dengan dinasti yang pernah berkuasa dengan tangan besi, memberangus oposisi, meredam kebebasan berpendapat dan sebagainya. Kekhawatiran itu apakah kemudian memang menjadi wajar kalau kemudian dirasakan oleh mereka yang anti Marcos sekarang dengan kemenangan dari Marcos Junior ini, karena kemenangan ini juga secara tidak langsung bahkan juga membuka jalan bagi kembalinya dinasti otoriter yang pernah ada di Filipina. Ya, nah kalau saya lihat di Filipina bukan masalah dinastinya, tapi sosok otoriter ini. Lihat ya, setelah Marcos turun kan ada Cory Aquino, dialah yang sosok atau wajah demokrasi. Nah, tapi kan setelah itu siapa yang dipilih menjadi presiden? Saya ingat ya sosok Estrada, ingat kan? Reinhardt kan? Iya. Sosok yang sifatnya populis, yang unik, yang karakternya itu keras, dan kemudian ya terakhir kan ada Duterte. Duterte kan juga ini sosoknya itu kan sangat unik, sangat keras. Jadi ya ini lebih ke kecenderungan dari satu mungkin mencerminkan keinginan untuk memiliki atau akhirnya dapatkan sosok yang sangat otoriter ini. Dan kita nggak tahu ya nanti Bongbong Marcos ini seperti apa, tapi kalau memang dia di endorse oleh seorang Duterte dan wakilnya juga adalah putrinya dari Duterte, ya pasti gaya-gaya ataupun cara-cara yang akan diteruskan pasti ada dipengaruhi oleh itu. Jadi mau dibilang aslinya kan ini lebih namanya kan. Tapi kalau kita lihat pemilu yang terjadi, sosok presiden yang dipilih yang menjadi presiden Filipina ini memang sosok yang unik gitu, bukan sosok demokratis, bukan sosok yang wajahnya moderat dan ini, tapi kan yang cukup kuat, bahkan sangat menakutkan kan, misalnya bisa menembak siapa saja kalau dianggap musuh. Ini kan bukan sosok yang demokratis yang kita ketahui. Gitu. Jadi siapa tahu ya nanti Bongbong Marcos ini ya terus terang kan kita selama ini belum terlalu kenal kan. Apa dia kan senator ya ini selama ini. Baik Mbak Desi, jadi soal politik dinastinya adalah satu hal yang lain, mungkin tidak begitu menjadi masalah, tapi sosoknya yang kemudian ini yang menjadi perhatian. Mbak Desi, sebagai negara sesama negara Asia Tenggara ya, Indonesia ini, mungkin menarik juga kalau kita melihat dari perspektif Indonesia setelah kemenangan dari Marcos Junior ini. Sebetulnya menurut Mbak Desi apa yang perlu kita cermati? Apa yang perlu kita cermati dari transisi kepemimpinan dari Duterte ke Marcos Junior ini
Dan dari fenomena yang terjadi ketika sebuah klan yang pernah diruntuhkan, tapi kemudian justru 30 tahun kemudian dipilih kembali oleh masyarakat Filipina. Apa yang menarik, apa yang perlu kita pelajari, kita cermati sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa? Ya, kembali ini kenapa bisa terjadi, kenapa demikian. Kita sendiri kan sebagai negara memiliki yang namanya reformasi ya pada tahun 98, di mana kita juga mengakhiri sebuah rezim otoriter yang telah berkuasa selama 33 tahun. Dan Reinhardt juga ingat ya, hanya 10 tahun setelah kita menikmati demokrasi itu, orang yang diturunkan pada tahun 98 ternyata ketika pada waktunya akhirnya dia meninggal, itu ternyata menjadi sosok yang pelukan gitu. Ini kan apa artinya? Ya kan? Berarti kan ada pertama nostalgia atau cara kita melihat sejarah itu, karena dibandingkan dengan masa kini, seolah-olah masa lampau itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu, bahkan sangat bagus. Paling tidak kita memiliki stabilitas, paling tidak jalan-jalan dibangun, paling tidak ada infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi ini biasanya adalah reaksi. Kalau misalnya proses demokrasi itu sendiri ya membuahkan hasil di mana semua orang itu merasakan manfaatnya dan dianggap ada suatu pilihan yang memang membuat orang itu juga merasa bangga dan puas dengan kepemimpinan, pasti ada ujung-ujungnya kan ada ketidakpuasan. Ya. Nah, ini yang kenapa demokrasi ini kan istilahnya dalam sistem ini ada check and balances, ada akuntabilitas. Kita sebagai media, sebagai pers kan kita artinya salah satu pilar atau watchdog, ikan bahwa misalnya hak-hak asasi manusia ditegakkan, ada keadilan, ada justice dan lain sebagainya. Tapi kalau semua ini dianggap kok tidak jalan, misalnya kok masih kurang, kok masih ada korupsi, kok masih tidak adil, ini pasti akan mempengaruhi bagaimana kita melihat masa lampau. Belum lagi dengan sekarang sangat mudah kita bisa mengubah fakta menjadi suatu yang kita inginkan hanya dengan menciptakan fake news, misinformation. Dan memang dalam khususnya di Filipina, tapi juga di Indonesia, ketergantungan ketergantungan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan di sosial media itu sangat-sangat tinggi. Dianggap jauh lebih kredibel dari informasi yang didapatkan dari institusi, dari sumber-sumber yang ini. Jadi kalau menurut saya inilah democracy is not the best form government, tapi it's still the best dari apa yang kita miliki. Tapi kalau memang sebagian besar ya orang sekarang tuh hanya loh dari negara-negara di dunia yang hidup dalam negara yang murni demokratis. Ya. Mungkin di negara seperti Skandinavia, saya lihat juga lagi di Amerika sekarangnya itu sangat tidak terpolarisasi kan. Seolah-olah ada dua negara itu dalam satu negara yang tidak pernah ketemu. Jadi ada yang ekstrim dan terjadi. Ini merupakan fenomena yang mungkin ya itu banyak sekali faktor-faktor globalisasi, dianggap kapitalisme juga tidak jalan. Dan yang terakhir ini adalah proses pembiaran juga terhadap diktator, terhadap orang-orang otoriter. Nah ini yang harus kita, ini juga buktinya kita lihat di Rusia kan. Ini kan sebenarnya kan selama ini kan proses pembiaran juga karena begitu lama tolerir ya tindakan-tindakan otoriter yang akhirnya ya terjadilah konflik dengan Ukraina. Ini kan semuanya kenapa? Ya karena itu semua faktor itu sendiri.
yang membahayakan adalah rezim yang sifatnya itu otoriter, ya media itu pasti dikontrol. Tapi sosmed siapa yang bisa mengkontrol? Ya. Nah, sosmed ini kan paling gampang digunakan sebagai platform justru untuk mempengaruhi. Dan itu kan yang kita tidak tahu di situ. Bisa cyber army, buzzer, atau bots. Tapi inilah yang menjadi sumber dari informasi, dan informasi ini membentuk opini. Dan ini sangat-sangat terlihat bahwa gitu banyak ya, 2 kali lipat lebih besar kan pendukung. Nah ini mungkin juga nggak tahu ya seberapa bersih pemilu di Filipina, tapi kalau dilihat jumlahnya kan ya cukup besar itu pendukungnya. Berarti kan ada sesuatu yang memang membuat orang tuh terinspirasi dengan tokoh ini. Sosok Marcos Junior ini. Oke, Mbak Desi, menarik sekali analisis dan diskusi yang tadi Mbak Desi sampaikan juga. Tapi mari kita akan lihat, tampaknya juga akan menarik lagi kita cermati akan seperti apa nanti ke depan kepemimpinan dari Marcos Junior ini, sekaligus tentu dari potret yang terjadi di Filipina. Sekali lagi tentu pasti ada sesuatu, ada pelajaran yang bisa kita petik baik secara sosial dan juga secara politik dari apa yang sedang terjadi di Pilpres Filipina saat ini. Terima kasih banyak Mbak Desi Anwar, diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Desi, sehat selalu Mbak. Selamat malam, terima kasih Reinhard. Selamat malam juga kepada pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia News.